Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 176 versi mangaku. Penasaran gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan Psychos yang masih muda tampak sangat bersemangat membahas tentang kelompok supranatural yang berhasil menambah anggota baru. Saat itu Fubuki yang menjabat sebagai ketua dan Psychos yang menjabat sebagai wakil ketua. Menurut Psychos, kelompoknya saat ini mempunyai kemungkinan untuk berkembang pesat di masa depan nanti. Namun Psychos mendengar kabar jika kelompok lain ingin mencari masalah dengan kelompoknya dengan mengatakan jika mereka hanyalah anak sekolah yang bermain-main saja. Namun setelah beberapa waktu kemudian, kelompok itu menawarkan diri untuk menjadi bagian dari kelompok Fubuki dan Psychos. Hal itu membuat jangkauan kelompok mereka menjadi lebih luas lagi, guys. Scene pun berpindah ke waktu Fubuki dan Psychos pulang bersama dari sekolah mereka. Saat itu Psychos bertanya kepada Fubuki dengan nada sedikit bercanda, apakah benar jika dia menjadi lebih kuat. Dia menambahkan jika kekuatannya masih kalah dengan Fubuki. Saat itu Psychos hanya bisa mengangkat satu manusia, sedangkan Fubuki bisa mengangkat truk yang sangat besar. Akan tetapi Fubuki terlihat tidak menanggapi Psychos dan hanya diam sambil berjalan menjauh. Namun tanpa diketahui siapapun, Psychos seorang diri berusaha mempelajari sebuah kemampuan yang bernama mata ketiga. Di mana nih kemampuan itu memungkinkan penggunanya untuk melihat masa depan. Psychos juga berpikir jika dia berhasil untuk mempelajari kemampuan itu, dia bisa memprediksi masa depan dan bisa menjadi peramal besar seperti peramal si Babawa. Di mana hal itu juga bisa membantu kelompoknya berkembang lebih cepat sehingga menjadi organisasi yang besar. Bahkan bisa bertahan dari musuh bebuyutan mereka yaitu kakak dari Fubuki. Akan tetapi Psychos yang berhasil mempelajari kemampuan mata ketiga itu melihat sesuatu yang mengerikan, sehingga dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Semua hal yang Psychos lihat tampak sangat membebani pikirannya. Hal itu membuat Psychos berpikir jika percuma aja untuk menguasai dunia. Dia juga berpikir jika manusia saat ini tidak bisa melakukan apapun selain makan dan berkembang biak. Dia menambahkan manusia tidak paham tentang keseimbangan dan mereka seperti hama. Psychos kemudian membuat sebuah gagasan ekstrim dengan berniat untuk membasmi semua umat manusia dan menentukan jika itu adalah tujuan utama dari kelompok mereka. Namun nih gagasan Psychos itu tentu saja tidak diterima oleh Fubuki dan semua anggotanya. Scene berpindah ke waktu pertarungan Psychos melawan Fubuki. Akibat kondisi Psychos yang lemah, Fubuki berhasil mengalahkan Psychos dengan cukup telak. Namun karena hubungannya di masa lalu, Fubuki menangkap Psychos yang terjatuh dengan kedua tangannya. Saat Fubuki memperhatikan Psychos yang pingsan, dalam benaknya dia mengetahui jika sebenarnya sejak awal Psychos bukanlah gadis yang kuat. Dia bertanya-tanya apa yang udah mengubah Psychos. Fubuki kemudian mencoba melihat ke dalam pikiran Psychos. Namun ketika Fubuki berhasil masuk ke dalamnya, terlihat sebuah sosok entitas yang sangat besar tengah memperhatikan mereka. Hal itu membuat Fubuki terdiam cukup lama, sampai tersadar kembali karena panggilan dari anggota tim Blizzard yang sudah sampai di lokasi pertarungan. Dia mengatakan kepada anggotanya jika dia berhasil menangkap orang penting yang berkaitan dengan kasus asosiasi monster. Scene berpindah ke waktu sekarang. Terlihat Fubuki masih penasaran dengan sosok entitas yang dia lihat saat itu. Oleh karena itu Fubuki merasa harus berbicara dengan Psychos walau apapun yang terjadi. Mereka akhirnya sampai ke tempat yang Psychos berada. Namun saat mereka sampai, terlihat anggota Tsukuyomi dan orang-orang yang bersamanya terkejut dengan kedatangan Fubuki, Saitama dan juga tim Blizzard. Salah seorang yang bersama Tsukuyomi bertanya kenapa mereka ada di sini. Mereka masih mengadakan kunjungan. Namun Saitama dengan wajah polosnya membalas dengan bertanya balik siapa mereka.
Sementara Fubuki dengan lantang menjawab jika kunjungan selesai dan mereka semua harus segera pergi dari sana. Fubuki menambahkan jika Psychos baru aja ditambahkan ke dalam daftar tahanan di markas pagi ini sehingga pahlawan pro tidak bisa mendapatkan informasi itu. Akan tetapi, jika kakaknya mendengar kabar itu dapat dipastikan jika dia akan datang untuk menghabisi Psychos. Namun tanpa mereka sadari Tatsumaki sudah ada di atas markas asosiasi pahlawan. Dan benar saja Tatsumaki membuat markas asosiasi bergetar hebat sampai membuat langit-langit tempat Saitama dan Fubuki berada retak. Saat itu Saitama baru menyadari jika alasan dibalik hancurnya apartemen lama Saitama kemungkinan adalah getaran hebat dari kekuatan Tatsumaki. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Tatsumaki turun dari atas dengan menghancurkan langit-langit tempat Saitama dan yang lain berada. Kedatangan Tatsumaki membuat orang-orang yang bersama anggota Tsukuyomi terkejut. Namun dengan ekspresi dinginnya dia menatap tajam ke arah Psychos dan bertanya kenapa sampai saat ini Psychos masih hidup. Dia kemudian mengarahkan puing-puing yang berjatuhan ke arah Psychos. Namun dengan sigap anggota Tsukuyomi dan Fubuki membentuk perisai untuk menahan serangan Tatsumaki. Hal itu membuat Tatsumaki marah dan akhirnya melemparkan anggota Tsukuyomi ke arah dinding. Melihat apa yang dilakukan saudaranya membuat Fubuki segera meminta orang-orang yang ada di sana untuk segera pergi. Sementara dia akan sebisa mungkin menahan Tatsumaki. Mendengarkan perkataan Fubuki, orang-orang itu segera berlari keluar dari ruangan. Akan tetapi Tatsumaki bertanya kepada Fubuki, kenapa dia ingin melindungi Psychos dan apakah dia udah dipengaruhi oleh Psychos. Saat berhadapan dengan Tatsumaki, Fubuki teringat dengan pembicaraannya dengan Tatsumaki beberapa waktu lalu. Kala itu Tatsumaki mengatakan jika ada sebuah organisasi bernama Tsukuyomi yang melakukan penelitian supranatural dan Tatsumaki pernah dijadikan sebagai kelinci percobaan. Dia juga menambahkan walaupun Psychos adalah monster, namun Tatsumaki tidak akan memberikannya kepada Tsukuyomi. Dan dia punya rencana sehingga meminta Fubuki untuk membantunya. Namun saat itu Fubuki mempunyai niat tersendiri dalam rencana yang dibicarakan Tatsumaki. Di tengah pertengkaran itu, tiba-tiba anggota Tsukuyomi mulai bangun kembali. Dan dengan sigap membuat pingsan orang-orang yang berlari keluar sambil menghancurkan kamera CCTV. Terlihat anggota itu sedang bersiap untuk menyerang Tatsumaki dan Fubuki. Dia juga mengatakan akan membawa Tatsumaki dan Fubuki sebagai souvenir untuk kelompoknya. Hal itu membuat Tatsumaki marah. Sementara Fubuki mulai menyadari jika anggota itu adalah esper yang kuat. Namun nih sahabat AV Lovers, Saitama dengan ekspresi herannya mengatakan jika sebenarnya dia datang untuk mengatakan sesuatu kepada orang yang sudah menghancurkan rumahnya. Dia menambahkan para esper seperti kalian hanya bisa menghancurkan benda-benda saja. Fubuki kemudian membalas Saitama dengan mengatakan jika dia merasa senang karena Saitama ikut. Fubuki menambahkan dia melihat ada kekuatan besar dalam diri Saitama. Dia juga tahu jika sebenarnya yang sudah mengalahkan Garo adalah Saitama. Akan tetapi Saitama membalas Fubuki dengan berkata dia sungguh tidak ingat jika dia mengalahkan Garo. Fubuki berkata karena sudah berhasil mengalahkan Garo yang notabene sudah berada di puncak dan melebihi batasannya. Dia percaya jika Saitama juga orang yang sudah melebihi batasan. Di tengah pembicaraan mereka, anggota Tsukuyomi itu dan Tatsumaki mulai saling menyerang. Sehingga tanpa sengaja menyebabkan lantai yang dipijak Saitama terbelah dan membuatnya harus turun ke lantai bawah. Fubuki juga terlihat sangat terkejut ketika menyadari Saitama yang terjatuh ke lantai bawah. Namun nih, akibat benturan kekuatan Tatsumaki dan anggota Tsukuyomi membuat lantai yang terbelah tertutup kembali. Scene pun berpindah ke tempat Saitama berada. Rupanya nih sahabat AV Lovers, Saitama jatuh ke dalam ruangan tempat monster tingkat demon dikurung. Terlihat di sana para monster sudah menyadari jika ada insiden besar yang terjadi. Dan mereka merasa punya kesempatan nih untuk kabur dan membunuh semua orang yang ada di sana.
Saitama sekali lagi dengan ekspresi datarnya mengatakan karena pihak asosiasi mengurung banyak monster di bawah tanah, maka tidak akan ada masalah jika dia nanti memelihara Rover dan Black Sperm di rumah. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 176 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan pertarungan antara Tatsumaki melawan anggota suku Yomi dimulai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh. Cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.